akan bersuci ketika ingin memulai membaca Al-Quranul Karim. Kemudian juga bagaimana kita selalu membersihkan ya pakaian kita, kemudian juga membersihkan mulut kita, mencari tempat yang bersih untuk setiap ingin memulai membaca Al-Quranul Karim. Kita juga sedikit membahas bahwasanya membaca Al-Quran itu bukan hanya sekedar asal baca aja, tapi juga harus diperhatikan betul bagaimana tajwidnya, bagaimana tartilnya, dan bagaimana tahsin daripada bacaan itu sendiri. Kita juga mengambil beberapa hukum ya, dalam membaca Al-Quran, bahwa saya tidak boleh ya, membaca Al-Quran dengan qiraah atau bacaan-bacaan yang syadzah, bacaan-bacaan yang tidak sahih riwayatnya, atau yang kita improvisasi sendiri. Harus sesuai dengan riwayat yang banyak diambil di daerah kita masing-masing. Selanjutnya saya ingin sedikit kembali menambahkan beberapa poin penting yang mungkin terkadang kita suka lupa ya, beberapa poin terhadap interaksi kita kepada Al-Quranul Karim. Yang pertama adalah kita sering mendengar bahwasanya mendengarkan Al-Quran ini hukumnya wajib ya, hukumnya wajib. Base-nya atau dasar dalilnya adalah ayat Quran, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan jika dibacakan kepada kalian Al-Quran, fastami'u, maka dengarkanlah. Istama'a dengan sami'a yasma'u itu beda. Tidak ada istama'a yastami'u, ada sami'a yasma'u. Kalau sami'a yasma'u artinya mendengar, tapi kalau istama'a yastami'u ada tambahan alif dan sin di depannya. Nah, imbuhan atau tambahan alif dan sin di dalam kalimat ini bermakna talab atau talabus sama'. Jadi lebih ingin mendengarkan. Jadi mustami' sama musmi' ya, atau sami' ya. Sami' itu beda. Kalau sami' mendengar, tapi kalau mustami' orang yang mendengar dan memperhatikan. Nah, itu beda. Ada yang sami' dia cuma dengar, tapi mungkin setelah itu maklumatnya lewat. Dia dengar berita, tapi setelah itu dia lupa, nggak ingat. Jadi sekedar dengar. Tapi kalau mustami', nah itu orang yang mendengar dan memperhatikan. Di dalam ayat tersebut disebutkan wa idza quri'al Qur'anu fastami'u, maka dengarkanlah ya, dengarkanlah dengan seksama ya, dengarkanlah dengan betul-betul ya. Jadi bukan hanya sekedar isma', tapi istami'. Wa ansitu, dan diamlah. Jadi ada dua perintah. Pertama disuruh mendengarkan, yang kedua disuruh untuk diam. Jadi tidak hanya cukup dengan mendengarkan, tapi juga harus diam. Di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran karya Imam An-Nawawi, beliau sampaikan bahwasanya mendengarkan Al-Quran ini hukumnya wajib bagi setiap orang, mau itu di dalam sholat ataupun di luar sholat. Jadi kalau ada bacaan Al-Quran, kita wajib mendengarkan. Namun ini tidak tidak bebas. Jadi bacaan yang harus kita dengarkan, yang wajib didengarkan adalah bacaan yang memang dibaca di saat dan di tempat yang tepat. Nah, misal kalau ada orang yang dia baca Quran di pasar ya, keras-keras gitu ya. Sementara di pasar ini tempatnya orang semua sibuk ya. Orang semua sibuk dengan dagangannya, orang semua sibuk dengan urusannya, dan ya, tidak memungkinkan orang-orang untuk mendengarkan dia. Nah, jadi keadaannya tidak pas gitu ya. Mengharuskan orang harus dengar Quran padahal semuanya punya urusan masing-masing. Nah, kalau mereka harus dengarkan Quran, maka itu akan mengganggu urusan mereka. Nah, dalam keadaan seperti ini, Imam Nawawi sebutkan bahwasanya lebih baik untuk tidak dibacakan Al-Quran di situ. Karena itu tempatnya orang semua sibuk, orang semua punya urusan masing-masing. Ditakutkan mengganggu urusan orang
orang tersebut. Nah, jadi dalam konsep mendengarkan Quran ini tidak sembarangan, ya, artinya setiap ada bacaan Quran kita diam dengarkan, tapi dalam kondisi tertentu, kondisi di mana memang keadaannya mustami'nya itu semua benar-benar jadi mustami', jadi bukan hanya sami. Karena kalau sekedar sami atau sekedar lewat, maka ini menodai kemuliaan Al-Quran. Jadi Al-Quran dibacakan, orang semua lalu lalang cuek aja, jadi tidak menghormati ada bacaan Quran. Nah, ini yang ditakutkan terjadi, ya, jika ada bacaan Quran yang dibacakan bukan pada tempatnya. Sebagian ulama mengatakan hukumnya fardu kifayah, ya. Artinya kalau sudah ada sebagian yang mendengarkan maka cukup. Sudah ada sebagian yang mustami', maka yang lainnya cukup menjadi sami'. Tapi kembali kepada yang tadi, bahwasanya kehormatan Al-Quran jangan sampai dinodai dengan adanya orang-orang yang tidak peduli, ya, diabaikan, ya, bacaan Al-Quran tersebut. Itu yang pertama. Jadi kalau misal ada si fulan, ya, dia sedang belajar, ya, besok dia ujian. Misal ada si fulan, dia belajar besok ujian, fokus dia. Nah, sebelahnya ada temennya datang tiba-tiba ngaji di sebelahnya. Nah, ini kondisinya tidak sesuai, karena si A tadi ingin belajar fokus untuk ujian besok, sementara si B datang ngaji di sebelahnya. Bagus ngaji, tapi kondisinya itu akan mengganggu yang sedang belajar tadi, ya. Jadi ditakutkan justru malah kehadiran, ya, orang yang baca Quran tersebut malah membawa mengganggu orang yang sedang belajar tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana ketika kita membaca Al-Quran kemudian kita menguap. Mungkin ini sering kalau pagi gitu, ya, atau misalnya tengah malam atau pas lagi sholat, ya, kita ngantuk, ya kan, terus baca Quran nguap gitu. Nah, bagaimana ini hukumnya? Imam Nawawi bilang bahwasanya ketika sedang baca Quran kemudian kita menguap, maka hendaklah berhenti. Jadi langsung diwakafkan, berhenti. Jadi nggak baca sambil nguap. Kadang kita tabrak aja kan gitu kan. Wah, mangap-mangap gitu ya. Jadi berhenti sejenak, kemudian menguap, baru kemudian lanjutkan kembali. Karena dalam hadis Nabi SAW, menguap ini asalnya dari setan. Jadi ketika kita menguap, ini hadis riwayat Bukhari sahih, cuman nasnya saya tidak hafal. Ketika kita menguap, maka setan dhahikas syaitan, setannya akan tertawa melihat kita. Apalagi menguap itu, wah, mulutnya sampai terbuka gitu ya, dan tidak ditutup gitu ya. Maka disunnahkan ketika kita menguap itu ditutup mulutnya pakai telapak tangan kanan yang depan atau telapak tangan kiri yang belakang nih, gini atau gini. Nah, jadi ditutup, ya. Karena kalau tidak setan akan masuk. Dalam hadisnya disebutkan kalau tidak setan akan masuk. Jadi ini perbedaannya, ya. Ini kalau kita sedang, apalagi sedang ngaji gitu, sedang sholat, ya, baca Quran, semua berhenti sejenak, biarkan selesai menguap baru melanjutkan. Jadi jangan dipaksa dilanjutkan, bacaannya jadi bercampur dengan menguap gitu. Kita ngaji Quran sambil menguap malah setan yang masuk, ya. Nah, itu harus kita hindari. Nah, ini mau saat sholat ataupun di luar sholat gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana jika saat kita baca Quran kita bersin. Nah, ini hal-hal simpel sebenarnya. Nah, ketika keadaan seperti ini sama seperti tadi, kita berhenti sejenak, wakaf di tengah ayat atau di akhir ayat, berhenti, kita bersin gitu ya. Jadi kita potong terlebih dahulu, kita bersin, kemudian bertahmid, ya. Alhamdulillah. Baru kemudian lanjutkan membacanya. Nah, kalau tidak ada orang di sekitarnya atau keadaannya lagi di luar sholat, ya, tidak ada orang di sekitar, maka tidak wajib untuk tasmid, untuk
menyampaikan yarhamukallah, yahdikumullah, karena tidak ada orang di sekitarnya. Nah, bagaimana kalau dalam keadaan sholat? Lagi keadaan sholat, kita baca Quran, bersin. Nah, kalau dalam keadaan seperti ini, lagi baca surat kemudian bersin, maka kita bertahmid, ya, pelan aja, alhamdulillah, kemudian lanjutkan lagi bacaannya. Dan tidak wajib bagi seorang makmum, misal lagi jamaah, untuk menjawab bersinnya gitu ya, nggak wajib. Bahkan bisa dikatakan dilarang karena itu bacaan di luar dari bacaan salat. Jadi ketika sedang baca Quran, ketika baca Quran kemudian menguap ataupun bersin ya, itu segera berhenti, jangan paksakan untuk dilanjutkan gitu ya. Baru kemudian lanjutkan. Sama, mau bersin, nguap atau batuk pun kita berhenti sejenak supaya bacaan Quran ini tidak bercampur aduk ya dengan hal-hal tersebut. Nah, kemudian selanjutnya adalah bagaimana jika kita sedang tilawah atau sedang merajaah hafalan Quran, kemudian azan, ya, terdengar suara azan. Nah, apakah kita harus berhenti atau enggak? Nah, Imam Nawawi sampaikan bahwasanya jika sedang baca Quran kemudian azan, maka hendaklah berhenti. Ini sama, ya, berhenti dengarkan azan, jawab azannya. Selesai azan baca doa, selesai azan baru kemudian lanjutkan tilawahnya. Nah, jadi jangan ketika azan kita tabrak terus ngaji, ya. Tapi dengarkan, ya, berhenti, karena memang kewajiban mendengarkan azan ini juga ada gitu ya. Sementara kita tilawah, ya, ini adalah bentuk ibadah kita, ya. Tidak terikat dengan waktu tertentu. Sementara azan itu terikat dengan waktu tertentu. Azan subuh 4.17, ya. Kita lagi ngaji itu bisa kapanpun, ya kan, tidak terikat dengan waktu jam 4.17 tadi. Jadi berhenti sejenak, dengarkan azan, baru kemudian lanjutkan. Makanya dulu ada, saya punya kawan itu alim betul, soleh banget. Jadi ke masjidnya selalu tepat waktu, ngajinya banyak gitu ya. Kemudian jarang, dia nggak pernah kata kasar gitu. Sampai saya bilang itu satu-satunya maksiat yang dia lakukan ini adalah baca Quran saat azan. Karena saking semangatnya dia baca Quran, sampai azan pun masih baca deh. Nah, itu satu-satunya maksiat yang dia lakukan. Nah, itu. Nah, jadi ketika azan hendaknya berhenti, ya, sampai selesai azan, ya, kita jawab azan, ya, Allahu Akbar, jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, hayya 'alas shalah, haula wala quwwata illa billah. Seterusnya sampai akhir azan. Nah, kemudian selanjutnya adalah bagaimana jika kita sedang baca Quran, sedang tilawah, ada yang mengucapkan salam, Assalamualaikum. Nah, bagaimana hukumnya? Imam Nawawi sampaikan di sini bahwa kita wajib menjawab salam tersebut. Jadi berhenti sejenak, kemudian jawab salamnya, baru kita lanjutkan. Karena memang hukum yang menjawab salam ini wajib, ya, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jadi kalau ada yang mengucapkan salam kepada kita, maka wajib untuk menjawabnya dengan yang sama, semisal salamnya ataupun lebih baik. Jadi kalau ada yang Assalamualaikum, kita lagi ngaji, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, lanjutkan. Bagaimana kalau yang salamnya orang non muslim atau orang kafir? Ya nggak dijawab kalau itu. Jadi kalau salam dari orang kafir, jawabannya waalaikum atau waalaika. Jadi tidak dijawab dengan lengkap waalaikumsalam, tapi waalaikum. Assalamualaikum, waalaikum. Jadi tidak dijawab dengan balasan yang lengkap. Itu kan sekarang kan kita nggak tahu ya orang yang muslim, yang non muslim siapa aja kan, karena semuanya juga orang non muslim salam juga gitu. Kalau dalam keadaan seperti itu maka nggak ada masalah. Tapi kalau kita sudah tahu, maka jawabnya dengan kalimat yang lebih ringkas, waalaikum. Nah, jadi seperti itu. Jadi ketika kita sedang baca Quran, kemudian ada yang mengucapkan salam, berhenti sejenak, jawab salamnya, kemudian lanjutkan.
Sama seperti tadi ya, ketika ada azan, bersin ataupun menguap tadi. Nah, kemudian bagaimana kalau kita baca Qur'annya sedang sholat? Jadi di dalam sholat, kita lagi sholat ya, lagi baca Qur'an juga, nah, ada yang salam. Nah, bagaimana hukumnya? Di sini Imam Nawawi sedikit juga menyampaikan bahwasanya kalau sekiranya sedang sholat, apalagi sedang baca-bacaan surat, ya, maka jawablah dengan dua cara. Yang pertama dengan isyarat. Ini kalau dengan isyarat, kalau memang orangnya itu ngelihat kita lagi sholat. Ya, Masjid Madani ini kan terbuka ya. Kita lagi sholat, orangnya datang, Assalamualaikum. Dia nggak tahu kalau kita lagi sholat, kita lagi sholat. Kita jawab aja dengan isyarat, bisa ngangkat tangan seperti ini. Atau kalau misalnya memang keadaan masjidnya tertutup ya, atau kita di rumah, lagi di rumah sholat, ada yang salam, Assalamualaikum. Nah, kalaupun kita angkat tangan dia nggak ngelihat juga kan, jadi nggak ada faidahnya. Nah, beliau sampaikan di sini, maka jawablah setelah sholat. Jadi kita selesaikan sholatnya, baru kita jawab salamnya. Jadi kewajiban menjawab salam ini tidak gugur ya, tidak gugur. Tapi nggak boleh juga kita menjawab salam ketika sholat dengan lafaz ya. Lagi sholat ada salam kita jawab Waalaikumsalam. Nah, itu nggak boleh ya, karena ini lafaz ini bukan dari lafaz sholat, bukan dari bacaan yang dibaca ketika sholat ya. Beda sama salam yang di akhir, itu beda lagi. Nah, itu salam memang salam tahiyat. Tapi kalau lagi berdiri terus kita jawab salam, nah itu nggak bisa, karena memang bukan lafaz daripada bacaan-bacaan sholat. Nah, jadi tadi ketika memang lagi sholat, apalagi sedang baca Al-Quran ya, baca surat, maka jawablah setelah selesai sholat ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah, nah ini mungkin sedikit masuk ke sholat ya. Bagaimana dengan bacaan Al-Quran ya, setelah bacaan dalam surat Fatihah. Jadi kalau kita sholat, bacaan yang wajib adalah bacaan surat Fatihah ya. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab ya, jadi sudah disepakati para ulama bahwasanya sholat ini tidak bisa dilakukan tanpa dengan membaca surat Fatihah ya. Ya, sebagian besar ulama mengatakan bahwasanya surat Fatihah ini harus dibaca di setiap rakaat. Ada juga yang mengatakan tidak di setiap rakaat, hanya di rakaat 1 dan 2. Tapi dalam mazhab yang kita pegang, mazhab Syafi'i, itu harus dibaca di setiap rakaat. Nah, bagaimana dengan surat-surat yang dibaca setelah suratul Fatihah? Nah, ini para ulama mazhab Syafi'i terutama mengatakan bahwasanya ini adalah sunnah. Jadi sunnah untuk dilakukan. Jadi tidak wajib kalaupun sekiranya tidak membaca surat ataupun ayat setelah Fatihah. Dan disunnahkan juga bacaan di rakaat pertama ini lebih panjang daripada di rakaat yang kedua. Apakah lalu kita sampaikan bahwasanya kalau baca di dalam sholat, baca rakaat pertama itu surat yang memang dalam tertib mushafnya, urutan di mushafnya itu lebih dulu, baru kemudian yang setelahnya. Nah, kalau sekarang jadi bacanya yang lebih panjang di rakaat pertama, yang kedua lebih pendek. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi tidak justru memanjangkan yang rakaat kedua, tapi memendekkan yang pertama. Ya, misal dia baca surat apa ya, yang pendek, At-Tin, rakaat pertama, rakaat kedua dia baca Sabbihis, itu lebih panjang Sabbihis. Boleh nggak? Sholatnya sah, nggak ada masalah. Cuman lebih baik didahulukan dulu ya, surat yang lebih panjang, dan yang secara urutan pun lebih dulu gitu ya, urutannya lebih dulu dan kuantitasnya lebih banyak. Atau misalnya dia baca tengah-tengah ya, misal baca surat surat Fussilat ya, ayat masyhur innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, baca satu ayat, satu halaman, baru kemudian rakaat kedua baca lebih pendek lagi, masuk surat misalnya surat Az-Zumar ayat akhir, tapi jangan satu halaman, dikurangin setengah halaman. Nah, itu bisa seperti itu, karena secara urutan pun
Oh enggak, duluan Fussilat baru duluan Az-Zumar baru Fussilat. Berarti cari ayat setelahnya. Bisa di rakaat kedua baca juz 30. Nah, surat apapun. Nah, seperti itu. Jadi ada hal-hal yang mustahab, hal-hal yang disunnahkan untuk kita lakukan ketika sedang membaca ayat ya dalam sholat, membaca ayat di dalam sholat. Jadi tidak hanya sembarang baca ayat gitu ya. Misal kita di sholat maghrib disunnahkan untuk bacaan-bacaannya yang ringan, yang pendek gitu ya. Kita hantem bacanya 2 halaman 1 rakaat. Nah itu boleh sebenarnya, sholatnya pun sah juga, nggak ada masalah. Tapi tidak mengikuti sunnahnya Nabi yang diajarkan beliau. Tapi sah sholatnya. Cuma hanya saja kurang fadilah daripada ittiba'us sunnah Nabi SAW. Nah itu beberapa hukum-hukum ringan ya, hukum-hukum sehari-hari ya mungkin. Ya sehari-hari kalau kita memang baca Quran terus setiap hari, kalau nggak baca ya nggak sehari-hari juga gitu ya. Tapi insya Allah ya, apalagi di tahun baru ini ya, kita punya semangat yang baru ya, punya niat yang baru harus kita miliki supaya di tahun 2021 ini interaksi kita dengan Quran semakin meningkat ya, tidak hanya dalam sekedar memperbaiki bacaan begitu ya, tapi juga meningkatkan ya bacaan kita sehari kuantitas lebih banyak. Ya kalau misalnya di 2020 biasa ngaji sehari setengah juz, mungkin kita tingkatkan di tahun ini jadi 1 juz. Kalau yang biasanya murojaahnya sehari 2 surat, juz 30 aja. Kita tingkatkan sehari jadi 4 surat. Surat-surat pendek, nggak perlu yang panjang-panjang, yang sudah hafal. Jadi kalau memang kita nggak bisa untuk menghafal Quran, ya, apalagi memang sudah dengan banyak kegiatan, ya, sudah banyak urusan dan seterusnya, maka setidaknya lancarkan yang pernah kita hafal. Ya. Jadi yang sudah dihafal diulang, disetorkan kembali. Ya. Atau kalau yang ada anaknya di rumah, ya saling setoran gitu ya. Anaknya juga setoran gitu ya. Jadi yang sudah dihafal jangan sampai hilang. Tetap diulang minimal juz 30 aja. Jadi bacaannya pun ketika sholat nanti bervariasi ya, tidak hanya baca kulhu ya sama al-kafirun misal, tapi juga bacanya macam-macam. Juz 30 dari An-Naba sampai An-Nas. Insyaallah kalau sedikit-sedikit ya sehari kita jadwalin ba'da maghrib khusus pekan ini mau ngelancarin An-Naba 1,5 halaman. Sehari lancarin 3 baris saja, 3 baris, 5 hari dapat 15 baris 1 halaman. Kalau pakai mushaf yang pojok 15 baris, selesai 7 hari ya selesai 1 surat. Tapi dengan syarat harus lancar, ya, harus disetorkan supaya nanti ketika berlanjut kepada surat yang lainnya itu hafalannya jadi meningkat dan jadi bisa ditambah kuantitas lancarnya hafalan. Nah, itu mungkin beberapa poin terkait dengan adab-adab dalam interaksi kita dengan Al-Quran. Daripada tadi hukum menguap, kemudian bersin, ya, kemudian bacaan Quran saat azan, ya, menjawab salam, ya, dan seterusnya. Semoga ini bisa kita praktekkan, kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tayyib, terakhir mungkin jika ada yang ingin di-sharingkan atau ada faidah dari jamaah sekalian, tafadhal. Ayah. Pertama, biasa kan kalau sebelum azan maghrib atau subuh gitu, ada yang suka memutar tilawah gitu kan. Ya. Handphone atau apalah gitu ya. Itu hukum orang di sekitar yang bisa mendengar itu suara Quran itu lewat speaker itu, apakah terkena wajib mendengarkan juga atau apa? Itu yang pertama. Yang kedua, ini pertanyaan mungkin bahasa minggu lalu atau kalau sudah dibahas, mohon maaf. Sebelum kalau itu, tapi memastikan hukum berwudu sebelum baca Al-Quran itu Al-Quran. Karena kalau kita di fikih mazhab Imam Syafi'i itu kan
wajib gitu. Iya. Bahkan saya dari kecil itu megang Al-Quran aja nggak boleh kalau nggak punya wudhu. Gitu. Itu yang pertama. Apakah hanya sekedar adat atau memang itu wajib gitu hukum baca Al-Quran punya wudhu. Yang terakhir untuk pertanyaan ketiga, pada saat perempuan haid ya, itu baik dari adab maupun ketentuan hukum itu seperti apa? Karena kalau anak saya sih membaca megang Quran juga karena lagi ngapal itu gurunya membolehkan gitu. Sedang haid itu. Sementara kalau saya belajar dari kecil gitunya, kalau baca saja masih dibolehkan, tapi kalau sambil pegang Al-Quran tidak boleh gitu pada saat perempuan. Itu yang ketiga. Terima kasih Pak. Taib. Ya, jazakallah khair untuk pertanyaannya Pak Dadang. Ini Masya Allah pecinya tinggi betul. Ini katanya kalau peci makin tinggi, ilmunya makin tinggi. Katanya begitu. Makanya Ahmad Dhani itu kan tinggi banget. Unik ya. Tapi yang pertama tadi masalah tentang bacaan Al-Quran yang diputar sebelum subuh. Ini menariknya sudah dibahas juga di dalam At-Tibyan ya, fi Adab Hamalatil Quran oleh Imam Nawawi. Dia beliau sampaikan, jadi kalau ada bacaan Al-Quran yang dia diputar, tapi di situ ada izaj, ada apa namanya itu, mengganggu ya orang yang sedang tidur. Ya. Tapi ini misal diputar tengah malam ya, itu ada unsur mengganggu orang yang tidur gitu. Orang saat lagi waktunya dia istirahat, di setel itu kenceng-kenceng, jadi terganggu orang. Nah, ini ditakutkan orang-orang malah jadi mengabaikan Quran ya, malah menghilangkan tadi ya kemuliaan Al-Quranul Karim gitu. Tapi kalau misalnya pas sebelum subuh, nah ini kan masalahnya beda. Masalahnya memang keadaannya mungkin diantara lain adalah supaya orang tuh bangun ya. Karena memang sudah waktunya untuk bangun subuh gitu ya. Tapi ada sebagian orang yang merasa mungkin terganggu gitu ya, terganggu tidurnya dengan adanya bacaan Al-Quran ini. Nah kalau dalam masalah ini harus dilihat dulu kondisi misalnya keadaan di daerahnya itu seperti apa. Oh ternyata banyak yang yang non muslim misalnya. Nah kita kalau setel kencang-kencang ya, sementara depannya ada 10 orang yang isinya mereka memang yang non muslim ya, itu akan mengganggu mereka gitu ya. Tapi selama bacaan yang diputar itu tidak mengganggu kebanyakan orang ya, hanya sebagian segelintir misalnya yang itu memang kondisinya juga sudah subuh, maka nggak ada masalah sebenarnya, nggak ada masalah untuk setel bacaan Al-Quran, asalkan jangan di setelnya pas tengah malam atau waktu yang orang semua lagi tidur. Nah itu nggak relevan. Dan kayaknya dari dulu kita udah biasa kayak gitu juga ya. Kita udah biasa kayak gitu Insya Allah gitu. Jadi selama memang tidak mengganggu kebanyakan orang, nggak ada masalah kita setel bacaan Al-Quran. Saya juga dulu sempat pernah nanya juga ke salah satu guru saya gitu ya, alumni di Libya juga. Beliau sampaikan, tapi beliau dalam masalah ini beliau lebih condong kepada yang nggak boleh mendengarkan Al-Quran dari setelan masjid kayak sebelum Jumat gitu ya. Karena kata beliau lebih berhati-hati dalam masalah tadi mengurangi kemuliaan Al-Quran. Jadi jangan sampai Al-Quran disetel sementara banyak orang yang mendengarkan jangkauan daripada mic ini, itu mereka semua nggak dengerin Al-Quran. Jadi jangan disetel, lebih baik udah waktu sholat azan aja. Nah, itu boleh juga kita mengambil pendapat yang seperti itu lebih hati-hati ya, lebih hati-hati. Tapi kalaupun kita melihat bahwasanya ini untuk maslahat supaya orang-orang ini tertarik untuk datang ke masjid, mungkin bisa jadi itu menjadi pertimbangan juga. Allah taala alam bisawab. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi masalah membaca Al-Quran haruskah dengan thaharah begitu ya, wajib. Nah, jumhur ulama di sini mengatakan ya, sebagian besar ulama ya, sepakatan ulama sepakat ya bahwa membaca Al-Quran ini dalam keadaan tanpa thaharah gitu ya,
dalam keadaan tanpa berwudu ini boleh ya baca Quran ya, murojaah, bukan megang mushaf ya, beda ya, bukan megang mushaf tapi baca. Kayak saya lagi duduk nih kan nggak megang mushaf, saya baca Quran ya tanpa toharo pun itu boleh, itu boleh. Nah khilafnya memang ada di permasalahan tadi ya, memegang mushaf tapi nggak toharo atau dalam keadaan misalnya tadi haid ya, akhwat. Dalam masalah ini ada dua pendapat ya, memang pekan lalu sebetulnya kita udah bahas juga ya. Yang pertama adalah pendapat dari Malik dan Syafi'i. Nah kedua mazhab ini mengharamkan ya memegang mushaf tanpa toharoh secara mutlak, meskipun dengan hail, dengan pembatas. Karena di mushaf itu kan suka ada kulit pembatasnya, ada sampulnya, jadi nggak langsung ke kertas mushafnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua dari Hanafi dan Hambali itu membolehkan hal tersebut ya, dengan syarat menggunakan hail, menggunakan pembatas tadi, gitu. Nah kedua pendapat ini pada dasarnya didasari oleh ayat la yamassuhu illal mutahharun ya, mutahharun. Namun dalam mazhab Hanafi ya, beliau mengkhususkan, jadi hail ya, hail atau pembatas yang dibolehkan itu adalah yang terpisah dengan mushafnya. Jadi kalau ada mushaf kemudian kita sampulkan lagi dengan sampul baru gitu ya, itu boleh dipegang dalam, khususnya dalam mazhab Hanafi ini. Nah, tapi kalau kita pengen menggunakan mushaf ya tanpa toharah ya, tadi balik kalau kita di mazhab Syafi'i itu pada dasarnya memang tidak boleh ya memegang mushaf. Nah bagaimana cara supaya tetap kita bisa megang mushaf gitu ya, atau yang haid tadi meskipun dalam keadaan haid? Caranya adalah dengan menggunakan mushaf yang ada terjemahnya, mushaf yang di dalamnya ada tafsir Qur'annya. Karena mushaf ini para ulama mendefinisikan ya, yang dimaksudkan mushaf adalah yang memang isinya hanya betul-betul kalimat Allah, lafaz Allah. Kalau di dalamnya banyak tambahan kayak misalnya ada fikihnya, ada tafsirnya, lebih banyak itunya atau terjemahnya, nah itu maka tidak disebut sebagai mushaf. Yang disebut mushaf itu adalah yang betul-betul memang dia bersih ya, isinya hanya lafaz Allah. Nah, jadi di antara cara ya, lain ya, kalau kita menggunakan pendapat yang mengatakan gak boleh megang mushaf, maka kita gunakan mushaf yang ada terjemahnya. Atau kalau ingin lebih hati-hati lagi pakai hail, pakai sampul, atau pakai meja aja taruh di depannya. Jadi nggak dipegang mushafnya kalau ingin lebih berhati-hati lagi. Jadi solusinya tadi ya, kita gunakan mushaf yang ada terjemahnya, ada tafsirnya. Karena kitab-kitab fikih misalnya itu kan banyak ayat Quran juga, itu bukan mushaf ya. Atau misalnya ada kaligrafi, ayat kursi, nah itu bukan mushaf. Atau baju ada kalimat ayat Qur'annya, itu juga bukan mushaf. Tapi yang disebut mushaf itu adalah memang isinya lembaran-lembaran yang dikumpulkan, isinya hanya lafaz Allah Subhanahu wa taala, kalimatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu mungkin kurang lebihnya. Bisa jadi dalil juga ya, yang kalau kita pegang Al-Qur'an harus punya wudu. Kalau di handphone ada Al-Qur'an ya, ini berarti harus punya wudu juga. Berarti juga ada iya. bahwa mushaf itu Iya. Betul. Iya, betul. Jadi di handphone pun meskipun ada aplikasi mushaf ya nggak harus berwudu juga, karena itu bukan mushaf, gitu ya. Dan kemarin juga sempat kita bahas kalau pengen masuk kamar mandi, kita lagi baca mushaf di Quran, hendaknya dimatikan dulu ya layarnya itu supaya tidak tertampilkan kalimat Allah gitu ya, lafaz Allah, ayat-ayat Allah di layar kita baru masuk kamar mandi, begitu. Nah, ini ada di dalam bahasannya secara ringkas di kitabnya Syekh Wahab Az-Zuhaili, Fiqhul Islam wa Adillatuhu. Jadi ada beberapa kitab-kitab muqarrar nih, fikih perbandingan. Kalau ingin sekedar melihat saja gitu ya. Tentunya juga harus ada pengawasan daripada orang yang tepat gitu.
Ini ada kitab-kitab, diantaranya kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu karya Syekh Wahba Az-Zuhaili. Jadi kitab muasir, kitab modern yang dituliskan secara rapih, ringkas, tapi mencakup semuanya. Cuma memang tidak sedetail kitab mazhab tertentu. Kalau dalam kita mau belajar kitab mazhab Syafi'i, maka rujuknya baliknya ke mazhab Syafi'i sebenarnya, Kifayatul Akhyar, atau misalnya yang muasir Al-Mu'tamad fi Fiqh Imam Syafi'i. Itu lebih bagusnya seperti itu. Tapi kalau ingin melihat perbedaan pendapat dalam dalam mazhab itu 4 mazhab, maka lihatnya di kitab fikih Muqarran. Allah taala alam bisawab. Kira-kira seperti itu ya pada Dadang. Taib. Mungkin ada yang lain yang di-sharingkan atau ada faidah dari jamaah sekalian. Fadhalu. Kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Kita tutup dengan kafatul subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.